Ganang Parto dari PR SSNI Jawa Barat masih menemani Anda dalam Bincang Radio. Dan tamu kita adalah Ahmad Abdul Basit, tim seleksi Bawaslu Jawa Barat. Mas Basit, tadi kita sudah menyinggung sedikit terkait dengan persyaratan. Tadi kita ulas sesaat terkait dengan yang namanya tidak bisa paruh waktu. Jadi intinya ini harus full time. Nah lalu bagaimana kalau seandainya saya PNS, atau saya TNI misalnya, atau saya Polri, ingin mendaftar? Apakah ada hal-hal yang terintangi atau boleh apa enggaknya begitu? Jadi yang pertama bagi kawan-kawan yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun institusi negara itu harus Swasta atau pemerintahan boleh ini? betul boleh. Jadi harus seizin pimpinan. Jadi nggak boleh tiba-tiba daftar aja gitu. Apalagi kalau PNS kan harus izin pimpinan. Kalau di universitas ya berarti seizin rektor. Kalau di pegawai negeri mungkin izin pimpinan daerahnya. Nah, dan ada ketentuan ketika terpilih, tapi ketika terpilih itu harus mengundurkan diri. Bahasanya cuti di luar tanggungan negara. Oke. Jadi cuti sementara lah. Tapi mundurnya jangan pas awal, sayang juga kan kalau ternyata nggak terpilih udah kadang cuti. Tapi kalau sudah terpilih baru diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Sehingga di Bawaslu-nya itu bekerjanya penuh waktu gitu Mas. Jadi intinya kalau seandainya saya seorang jurnalis, saya juga tetap harus membutuhkan izin dari pimpinan saya. Ya baiknya begitu. Meskipun memang, tidak diwajibkan ya ya, kalau untuk teman-teman di swasta. ya karena kita di swasta kan biasanya sangat independen. Betul. Terkait independen saya jadi ingat, kemarin waktu kita diundang untuk hadir pada jumpa pers itu, teman-teman menggunakan sebuah hotel, wah kesannya mewah gitu ya. Kita jurnalis diundang, media diundang, pimpinan media diundang ke sebuah tempat untuk jumpa pers di Bandung ini. Lalu kawan-kawan menyampaikan bahwa kami sekretariatnya di sini. Ya. Kenapa tidak berkantor di kantor Bawaslu saja? Ini. Ya, pendengar Radio Jawa Barat, jadi tim seleksi Bawaslu Jabar ini memilih untuk berkantor di Hotel Asrilia Bandung, itu di Jalan Pelajar Pejuang. Kesannya memang kok ngantornya di hotel gitu ya. Ini nggak merakyat, boros anggaran, mungkin bisa aja dari persepsi itu muncul. Tapi sebenarnya pilihan ini kami putuskan karena kami ingin menjaga independensi dan keamanan. Pertama, kalau kami berkantor di Bawaslu Jawa Barat gitu ya. Yang sekarang masih digunakan. Di kantor Bawaslu Jawa Barat tentu ada potensi-potensi konflik kepentingan di sana ya. Kami numpang di tempat komisioner yang masih aktif, sementara informasi yang kami terima 5 dari 7 komisioner yang sekarang menjabat itu kan masih punya potensi untuk Mencalonkan kembali, mendaftarkan kembali. Jadi ya secara personal kenal baik, tapi karena ini sedang dalam tugas, tentu kami harus menjaga independensi itu dengan memilih berkantor di luar kantor Bawaslu Jawa Barat. Kemudian dari sisi keamanan, kami juga pertimbangkan itu, karena kan kami harus jaga berkas-berkas yang masuk itu dijaga dengan baik, tidak sampai ada berkas yang tercecer, hilang, atau ada sabotase dan sebagainya. Maka kami dibanding menyewa rumah sendiri, nanti kan harus menyiapkan tim keamanan, harus pasang CCTV lagi, secara cost jauh lebih besar kami sudah hitung. Kalau di tempat yang secara keamanan dan perlengkapan itu sudah siap, jadi kami tinggal ya menyewa sekian rupiah untuk sekian bulan, tapi fasilitas untuk keamanan, CCTV dan lain itu sudah terjaga. Jadi semata-mata hanya untuk independensi dan keamanan itu. Ini sesuatu yang harus dipahami oleh warga Jawa Barat atau dimanapun Anda berada, bahwa saking kita ingin menjaga marwah pemilu itu dari sisi manapun, itu terjaga dengan baik, sehingga nanti akan melahirkan pemimpin yang baik juga. Lucu kiranya kalau ini pada awalnya sudah ada pressure, ya toh, ada campur tangan, ada intervensi dan sebagainya. Padahal mereka juga nanti yang melakukan pengawasan. Saatnya mengawasi dengan benar justru bisa jadi tidak diawasi dengan benar. Menghindari hal-hal seperti itu diawali dari awal. Betul. Baik, kita akan kembali lagi. Kalau tadi soal independensi sudah, jangan diragukan lagi. Saya kembali ke soal penerimaan pendaftaran bakal calon Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini yang sejatinya sekarang sudah mulai dipikir-pikirkan kembali oleh para calon pendaftarnya. Bakal calonnya silahkan, karena sekarang sedang diumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi ini berlangsung. Sejatinya ini baru penerimaannya pada 28 Maret. Ya, betul berkas ya? mulai diterima tanggal itu. Berkas mulai diterima mulai tanggal itu. Nah, apakah pemberkasan itu selain pendaftaran seperti terlihat juga di monitor kita
melalui online, nanti ada juga bisa diantar langsung. Ya, jadi kami membuka jalur selebar-lebarnya, baik secara fisik, jadi mengantarkan berkas secara fisik langsung ke sekretariat, atau melalui online. Jadi online kami buka melalui email, ya, melalui email. Silahkan bisa berkirim email, hanya satu alamat email ya di pendaftaran Bawaslu Jabar 2023@gmail.com. Itu email lengkapnya. Tapi informasi, jadi begini, kemarin waktu konferensi pers ada pertanyaan yang cukup menarik saya pikir dari teman-teman pers itu soal bagaimana untuk menghindari calo misalnya, atau ada informasi yang simpang siur, orang menawarkan macam-macam. Jadi kami sampaikan bahwa untuk pendengar Radio Jawa Barat bahwa proses seleksi ini 100% gratis. Tidak dipungut biaya dari tahap awal sampai tahap selesai. Bahkan sampai dilantik tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu yang pertama. Kedua, informasinya tunggal, ya, informasinya tunggal, narasinya tunggal. Tunggal itu dari mana? Dari 5 tim seleksi yang medianya itu menggunakan website resmi Bawaslu. Jadi silakan bisa diakses di jabar.bawaslu.go.id atau melalui akun sosial media di bawaslu.jabar atau Bawaslu Jabar, itu di Instagramnya, gitu, Mas. Jadi sudah ada. Tetapi kalau saya ingin datang mendaftar langsung ke sekretariat offline-nya juga bisa sangat mungkin dilayani. Bisa. Jadi di Hotel Aslilia silakan Bapak Ibu pendengar Radio Jawa Barat datang bawa berkas. Di sana sudah ada tim sekretariat petugas kami yang ada di lobi ya nanti untuk menerima berkas Bapak Ibu. Tanggal 28 tapi ya. Iya, mulai 28 kalau sekarang belum. Sekarang belum. Ya takutnya sudah mulai banyak yang berdatangan. Iya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong soal bakal calon lah ya. Apa sih sebenarnya yang tergambar oleh tim seleksi ini? Tentu siapa profilnya gitu maksud saya? Betul. Jawa Barat ini secara karakteristik agak unik memang. Satu karena DPT paling banyak, jumlah penduduk paling banyak se-Indonesia, sehingga berbagai kepentingan, berbagai kekuatan akan dicurahkan untuk pemilu di Jawa Barat. Itu yang kita nggak bisa nafikan soal itu. Maka kami butuh komisioner-komisioner Bawaslu ini yang satu punya integritas gitu ya, jadi bisa memegang amanah. Kedua juga memiliki pengetahuan dan juga pengalaman. Maka disyaratkan ada poin memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Ya bisa jadi pernah jadi Panwascam, pernah Bawaslu Kota Kabupaten, atau menjadi pengajar tentang komunikasi politik, mengajar di hubungan tata negara misalnya, bisa begitu. Jadi nggak kosong-kosong amat lah kalau mendaftar, sudah punya background pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Kemudian nanti seleksinya juga lumayan menarik, Mas. Jadi ada beberapa seleksi lembaga negara yang mirip dengan Bawaslu ini kan tidak seketat yang dilakukan untuk Bawaslu dan KPU. Salah satunya adalah ada tes fisik itu mirip dengan seleksi Akpol mungkin ya. Serius? Betul. Jadi bentar, ini serius? Serius, betul. Itu Anda pikirin? Ya memang mungkin nggak seberat paham. Tapi misalnya nih yang paling menarik tuh berdasarkan pengalaman yang tahun sebelumnya ikut, seleksi ini kan diselenggarakan oleh lembaga negara juga, oleh kalau tidak Polri, TNI. Nah, tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya dan itu juga disyaratkan di tahun ini ada tes treadmill ya, jalan kaki. Berarti kan ngetes kekuatan jantungnya ya, kekuatan jantungnya. Kemudian juga ada mohon maaf ini, ada syarat tesnya itu diminta untuk melepas pakaian. Nah, untuk diperiksa seperti calon anggota TNI ya, apakah ada saya kurang paham potensi-potensi tertentu yang nanti itu juga dilakukan. Nah ini kan agak berbeda ya dengan tes-tes sebelumnya. Nah itu makanya kenapa itu dilakukan? Karena Bawaslu ini kan akan menghadapi sebuah rangkaian proses pemilu yang akan panjang. Kita tahu ada tragedi-tragedi sebelumnya yang hari ini semuanya coba diperbaiki. Salah satunya adalah menyiapkan komisioner-komisioner yang secara fisik juga prima. Karena mungkin tekanannya akan tinggi, prosesnya panjang. Kita harapkan dengan syarat-syarat ini akan terlalui. Belum lagi kondisi cuaca, geografis, pasti ini akan sangat berpengaruh. Makanya saya bilang kaget.
Ada cas fisik. Ya meskipun tentu tidak sedetail Ya, atau apa ya, sehebat yang pernah dilakukan oleh masuk saat TNI Polri. Tentu ini sesuatu hal yang perlu menjadi bahan perenungan bagi siapapun yang turut ikut mendaftar. Bukan membatasi, tetapi memang inilah cara menyeleksi. ya. Dan saya pikir dari sekian banyak persyaratan, barangkali Bapak Ibu, kawan-kawan semua, pendengar radio di Jawa Barat ataupun dimanapun berada, khususnya Jawa Barat, berpikir bahwa yang namanya seleksi dimanapun tentu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang umum, dan kecakapan-kecakapan itu kita miliki ada nilai lebihnya. Yeah. Oke, kemudian nanti setelah penerimaan pendaftaran berkas, ada proses perbaikan, kemudian ada masa perpanjangan pendaftaran dan sebagainya. Ini memang diberlakukan? Ya, betul. Jadi kami memberikan kesempatan. Jadi apa ya? Tim sel ini bukan algojo juga gitu. Jadi kalau ada yang daftar, misalnya kurang apa nih? Ada satu berkasnya yang belum lengkap, langsung di cut, nggak bisa ikut lagi, nggak juga. Eksekusi nggak boleh, lanjut nggak bisa. Kami harus memberikan feedback dan kesempatan para pelamar ini untuk melengkapi berkasnya. Misalnya kan dalam proses ada saja yang mungkin kelewat ya Mas ya. Ya. Apakah KTP-nya lupa, belum dicantumkan. Kami periksa, kalau memang perlengkapannya kurang, kami akan komunikasi melalui sekretariat bahwa berkasnya mohon dilengkapi. Nah, pelengkapan berkas itu kalau dalam tahapan itu ada di 10 hingga 12 April. Ya, jadi yang belum lengkap itu 10 sampai 12 April masih diberikan kesempatan untuk melengkapi berkasnya. Kemudian ada masa perpanjangan. Nah, kenapa masa perpanjangan ini dicantumkan? Apa pentingnya? Ya. Karena kami mengantisipasi bahwa jangan-jangan pelamarnya tidak memenuhi kuota ya, tidak memenuhi kuota yang kami harapkan, termasuk kuota afirmasi untuk perempuan. Oke. Jadi misalnya yang daftar semua laki-laki gitu, maka kami harus perpanjang untuk memberikan kesempatan teman-teman perempuan ikut gitu, Mas. Nah, bagian dari itu termasuk diantaranya adalah tahapannya nanti ada masukan dan tanggapan masyarakat. Itu terjadi di 12 sampai 23 Mei 2023. Mengapa ini menjadi sangat penting? Ya, kami Ada tahapan ini. betul, memberikan kesempatan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk memberikan feedback dari apa yang sudah kami seleksi itu. Karena bisa saja kalau di profilnya yang ditulis kan bagus-bagus ya, di CV-nya tuh wah pernah begini, pernah begitu. Profilnya mentereng saja. Kita akan lakukan uji publik kan. Uji publik itu salah satunya dengan cara diumumkan di media massa. Misalnya nama-nama ini, nama-nama yang lolos tahapan sampai tahap ini. Publik silakan memberikan masukan. Nah, nanti akan ada yang lapor, wah ini dulunya pernah begini, dulunya pernah begitu. Itu tetangga saya tapi begini. Nah, itu jadi bahan pertimbangan kami juga. Jangan-jangan hal-hal, tapi tidak serta-merta kami amini tentu, karena bisa juga kan fitnah ya. Kami harus verifikasi juga. Harus verifikasi faktual juga. Oke, Mas Basit, terima kasih sudah hadir di studio podcast PRSSNI Jawa Barat. Mungkin sepintas ini sudah cukup untuk memberikan gambaran. Nanti kita undang lagi pada podcast berikutnya. Tapi prinsip jangan lupa untuk warga Jawa Barat yang tertarik, tentu usia minimal 35 tahun ya. 35 tahun. Di atas 35 tahun, 28 Maret sampai 6 April 2023 boleh mulai mendaftar. Ya. Betul ya? Betul. Jadi melalui kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih untuk PRSSNI Jawa Barat atas support atas proses demokrasi yang berjalan di negara ini, khususnya di Jawa Barat. Melalui talkshow ini kami mengundang pendengar radio di Jawa Barat yang memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam proses tahapan pemilu menjadi komisioner Bawaslu Jawa Barat. Ingat 28 Maret ini berkas sudah mulai bisa diterima. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Basit. Mas. Pendengar radio di Jawa Barat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita sukseskan pemilu mulai sekarang, di antaranya bisa terlibat dengan menjadi komisioner Bawaslu Jawa Barat. Saya Ganang Parto, salam PRSSNI.